Alfonso yang bijak, sang raja ilmu dari Kastilia. Pada suatu malam musim panas di kota Toledo, bintang-bintang bersinar terang di langit yang gelap dan bening. Di dalam istana kerajaan terdengar tangisan pertama seorang bayi laki-laki. Hari itu, tahun 1221, lahirlah seorang anak dari garis keturunan bangsawan yang akan mengguncang fondasi peradaban Iberia dengan pena dan pikirannya, lebih dari pedang dan perangnya. Anak itu bernama Alfonso, putra Raja Ferdinand III dan Ratu Beatrice dari Swabia. Sejak kecil, Alfonso tumbuh dalam lingkungan yang penuh ilmu, bahasa dan teologi. Ayahnya adalah seorang penakluk yang mengembalikan banyak kota dari tangan Muslim, sedangkan ibunya membawa warisan intelektual dari Jerman. Dari persilangan dua dunia inilah, Alfonso mulai menyusun impian hidupnya, bukan hanya menjadi raja, tapi juga menjadi pelita akal di tengah zaman gelap. Masa muda sang pewaris, di usia yang masih belia, Alfonso sering kali tidak ditemukan di halaman istana bersama ksatria muda lainnya, melainkan duduk bersila di perpustakaan kerajaan, dikelilingi oleh kitab-kitab Arab, Latin, dan Yahudi. Ia fasih dalam 3 bahasa, bahkan sebelum dewasa, Kastilia, Latin, dan Arab. Seorang guru Yahudi, Rabbi Yehuda ben Moshe, menjadi salah satu mentor terpenting dalam hidupnya. Ketika Alfonso berumur 31 tahun, pada tahun 1252, ayahnya wafat, dan mahkota Kastilia serta Leon diwariskan kepadanya. Maka mulailah babak pemerintahan Alfonso, bukan hanya sebagai penguasa, tetapi sebagai filsuf, ilmuwan, dan pelindung ilmu pengetahuan. Raja di takhta dan di ruang belajar. Sebagai raja, Alfonso Deki menandai pemerintahannya bukan dengan perang, meski ia tidak menghindarinya, tetapi dengan pena dan kebijakan. Ia membentuk sebuah dewan penerjemah di Toledo, yang dikenal sebagai Escuela de Traductores de Toledo, tempat para cendekiawan Kristen, Muslim, dan Yahudi bekerja, bahu-membahu menerjemahkan teks-teks Yunani klasik dan Arab ke dalam bahasa Kastilia dan Latin. Ia juga memerintahkan penyusunan La Siete Partidas, sebuah kitab hukum besar yang bertujuan menyatukan hukum di seluruh wilayah kerajaannya. Meski hukum ini baru berlaku luas setelah kematiannya, Partidas menjadi fondasi sistem hukum Spanyol hingga berabad-abad lamanya. Di bidang ilmu pengetahuan, Alfonso menyusun karya Tablas Alfonsias, tabel astronomi yang sangat maju pada zamannya, hasil kolaborasi antara ilmuwan Muslim dan Yahudi. Ia menganggap langit bukan hanya tempat para dewa, melainkan sebuah teka-teki besar yang bisa dijelaskan oleh matematika dan pengamatan. Sang penyair dan pencipta lagu, namun Alfonso tak hanya mencintai bintang dan hukum. Ia juga seorang penyair, penulis, dan pelindung kesenian. Ia menulis dan memerintahkan penyusunan Cantigas de Santa Maria, lebih dari 400 lagu pujian dalam bahasa Galicia Portugis, yang penuh dengan kisah mukjizat dan kesetiaan pada sang perawan.